Kelompok 13 beranggotakan 10 orang, yaitu Ayu Nur Sari Mulya, Indra Atmawijaya, Nelly Oktavia, Meisi Liana Herlianti, Norjah Wahirya, Oktavia, Ovi Arawinda, Puput Puspita Ningrat, Syahrifa Aulia Rahma, dan Yohana Trinatalia Intan Asih. Dengan judul presentasi kami yaitu Lembaga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan afiliasi antar lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh salamat limun nalatai salam sujud karende belempang. Adil kata Lino bicuramin kas haruga bersaingan kajobata. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UPR. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Mujiarti Umpah SOS MAP. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 10 orang bekerja sama dalam menyelesaikan makalah kelompok ini. Marilah langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Halo teman-teman mahasiswa, kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Lembaga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta afiliasi antar lembaganya. Teman-teman mahasiswa mendengar kata lembaga negara tentu tak asing bukan di telinga kita. Secara umum, lembaga negara ini merupakan struktur manajemen dari negara untuk bisa mengatur, mengelola, dan melaksanakan tugas, fungsi, serta tujuan dari negara itu, yang dimana dibagi sesuai fungsi dari antar lembaga. Nah, teman-teman mahasiswa, untuk lebih mengenal lagi secara spesifik mengenai lembaga negara, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Nelly Oktavia. Hai teman-teman mahasiswa, kalian tahu nggak sih apa itu lembaga negara? Jadi teman-teman, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan civilized organization. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri, yang mana bertujuan untuk membangun negara tersebut. Menurut salah satu ahli yaitu Kunchara Ningrat, yang namanya sudah sangat familiar di kalangan para pelajar maupun mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu sosial, beliau memberikan banyak sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan sosial di Indonesia. Dalam pandangan beliau, lembaga sama dengan pranata yang dibagi ke dalam 8 golongan berdasarkan kebutuhan hidup manusianya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi, hukum, atau peraturan yang lebih rendah. Lembaga yang dibentuk ini juga memiliki tanggung jawab terhadap negara dan bekerja untuk menentukan arah dan pembangunan negara. Berikut beberapa contoh lembaga negara, yaitu yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu tadi teman-teman definisi dari lembaga negara itu sendiri. Setelah kita memahami apa itu definisi dari lembaga negara, kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara khususnya di Indonesia. Perlu diketahui teman-teman bahwa lembaga negara di Indonesia secara ringkas dibagi menjadi 3 elemen, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mari langsung saja kita dengarkan penjelasan mengenai lembaga eksekutif dari Indra Atmawijaya. Nah, teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan lembaga negara Indonesia dalam bidang eksekutif. Perlu diketahui bahwa lembaga negara dalam bidang eksekutif adalah lembaga negara Indonesia yang bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam eksekutif dibagi lagi menjadi 3 lembaga fungsional, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan yang pertama, mengatur, pelaksana tertinggi, dan menjalankan roda pemerintahan sebagai lembaga eksekutif tertinggi. Tujuan kedua yaitu agar berjalannya undang-undang dan demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, keamanan,
kemakmuran bangsa. Tujuan ketiga yaitu melakukan kegiatan administratif yang bersifat kebutuhan publik atau bangsa. Persyaratan dalam menjadi presiden dan wakil presiden diatur menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Hak, wewenang, dan kewajiban. Presiden memiliki banyak hak, wewenang, dan kewajiban yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut merupakan pencapaian Presiden. Presiden Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, salah satu perintis gerakan non-blok. Nah, itu tadi penjelasan mengenai lembaga negara dalam bidang eksekutif. Selanjutnya yaitu dalam bidang legislatif. Dalam lembaga negara di bidang legislatif, terdapat 3 lembaga negara yang fungsional, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, terlebih dahulu, mari kita mengenal mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, teman-teman, DPD ini merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang berada di bidang legislatif, yang dibentuk pada tahun 2004 yang sejalan dengan adanya desakan demokrasi. Dasar dari pembentukan DPD ini bertujuan untuk menampung aspirasi daerah serta memberi peran kepada daerah dalam mengambil keputusan politik terkait dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Dalam tugasnya, DPD ini berfungsi sebagai legislasi, perimbangan, serta pengawasan. DPD memiliki wewenang dalam mengajukan usulan terkait dengan rancangan undang-undang tertentu dan mengawasi berjalannya undang-undang tertentu. Namun, jika dilihat lagi, kewenangan DPD ini sangat terbatas dan tidak fungsional, karena DPD hanya mengajukan rancangan undang-undang tapi tidak dapat membentuk undang-undang. Dalam fungsi pengawasan pun, DPD tidak memiliki kebebasan atau kemerdekaan. Hal tersebut karena dari hasil pengawasan yang dilakukan harus diserahkan lagi kepada pihak DPR. Nah, tadi teman-teman kita sudah menjelaskan mengenai lembaga negara dalam bidang legislatif. Selanjutnya yaitu dalam bidang yudikatif. Nah, jadi teman-teman, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disingkat MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat dan merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Sebagai negara, MPR mempunyai tugas dan wewenang yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut. MPR menyusun anggaran yang dituang dalam program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu contoh program kerja yang dilakukan MPR adalah sebagaimana Ketua MPR RI periode 2019 hingga 2024 yaitu Bambang Susatyo yang memaparkan program kerja untuk 5 tahun kepemimpinannya, diantaranya 1. Melakukan kajian mendalam mengenai pokok-pokok haluan negara terkait substansi dan bentuk hukumnya. Selanjutnya Ovi yang akan membahas mengenai DPR. Jadi teman-teman, DPR merupakan salah satu sistem lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Berbicara mengenai DPR, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, yaitu tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945, DPR memiliki tujuan sebagai pembentuk undang-undang, pelaksana, pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi legislasi, yaitu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Selanjutnya, mari membahas mengenai program ataupun kegiatan yang membuat DPR terlibat dalam program tersebut. Salah satu program kerja dari DPR adalah mendukung program Kampus Merdeka. Nah, tadi teman-teman kita sudah menjelaskan mengenai lembaga negara dalam bidang legislatif. Selanjutnya yaitu dalam bidang yudikatif. Lembaga negara dalam bidang yudikatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Mahkamah Agung,
yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir ada Komisi Yudisial. Nah, untuk Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tujuan dari Mahkamah Agung termuat dalam fungsi Mahkamah Agung sebagai fungsi peradilan. Adapun wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung yang pertama yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, kemudian mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Salah satu contoh dari program kerja Mahkamah Agung adalah salah satunya dalam hal kemudahan berusaha atau ease of doing business. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mengenai Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Nah, jadi teman-teman, MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas dalam mengatur, mengadili aturan negara secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 dan Mahkamah Konstitusi secara langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24. Salah satu tugas, fungsi, serta kewenangannya Mahkamah Konstitusi adalah mengadili suatu putusan rancangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, membubarkan sebuah partai politik, memutuskan sesuatu dalam perselisihan pada saat pemilihan umum. Nah, contoh implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dapat teman-teman lihat pada kasus masalah tahun 2019. Lembaga Negara Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang memiliki sifat mandiri yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Adapun beberapa contoh yang saya ambil mengenai tujuan dan fungsi dari Komisi Yudisial, yaitu memberikan dukungan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri agar tercipta sistem penegakan hukum dan keadilan. Terkait tugas Komisi Yudisial itu sendiri, yaitu yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR. Itu tadi penjelasan mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia, yang dimana lembaga negara tersebut memiliki fungsi, tugas, serta kewenangan yang masing-masing. Lembaga negara di Indonesia memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lantas hubungan seperti apa dalam lembaga-lembaga negara di Indonesia? Marilah kita simak penjelasan dari Nurjawa Hiriah mengenai hubungan antar lembaga di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, dalam mewujudkan tujuan serta impian dari negara, sebuah lembaga negara perlu bekerja sama dengan lembaga negara yang lain. Dalam mencapai tujuan tersebut, di Indonesia sendiri hal ini telah diatur dan dilaksanakan sesuai kebutuhan program yang akan dilaksanakan. Hubungan seperti apa yang dilaksanakan? Jadi teman-teman, salah satu contoh hubungan antar lembaga negara di Indonesia dapat dilihat dari hubungan lembaga negara, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Presiden. Hubungan antar keempat lembaga tersebut dapat terlihat saat pengangkatan calon hakim Mahkamah Agung. Calon hakim Mahkamah Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana kemudian dilanjutkan untuk ditetapkan oleh Presiden. Nah, itu tadi penjelasan dari hubungan antar lembaga negara. Lembaga negara merupakan struktur manajemen yang mengatur dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuan negara seperti MPR, DPR, MK, MA, dan lembaga lainnya. Mereka masing-masing memiliki tanggung jawabnya untuk mengelola negara dan juga mereka tentunya memiliki keterkaitan satu dan lainnya. Nah, teman-teman mahasiswa, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai lembaga negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan afiliasi antar lembaga negara. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat serta menjadi ilmu baru bagi teman-teman semua. Saya Octavia, mewakili seluruh anggota kelompok 3, mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.